Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak dari sisi kemanusiaan, sosial, dan ekonomi, ternyata juga membuat kebiasaan hidup baru bagi keseharian kita. Seperti halnya berbagai kegiatan aktivitas perkantoran maupun aktivitas keseharian, lebih banyak kita habiskan di dalam rumah. Nah, seperti apakah kegiatan kita dalam rumah? Salah satunya adalah menyaksikan tayangan televisi. Tepat sekali Anda menyaksikan tayangan kami di kesempatan kali ini, karena kita akan berbincang-bincang bersama narasumber dalam sudut pandang kali ini dengan tema Cerdas Menonton TV. Langsung saja kita sapa narasumber kita di kesempatan kali ini. Telah hadir bersama saya Komisioner KPI Pusat Ibu Mima Susanti, akrab dipanggil Ibu Santi. Apa kabar Bu Santi? Baik, Pak Reska. Terima kasih sekali sudah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan sekaligus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan cerdas menonton TV. Selain Ibu Santi juga telah hadir bersama saya di kesempatan kali ini Ketua ISKI DKI Jakarta, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Ibu Anita Prasojo. Apa kabar Ibu Anita? Baik, terima kasih Mas Reska, apa kabar? Baik, dan ini mewakili orang-orang komunikasi gitu ya. Bagaimana kontribusinya di hampir semua sektor, terutama di lembaga penyiaran hampir rata gitu ya. Jumlah lulusan komunikasi itu sendiri. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Anita. Nah, sekarang kita langsung saja mulai dialog kita di kesempatan kali ini. Kita ke Ibu Santi. Ibu Santi, memang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini kan membuat aktivitas orang banyak di dalam rumah. Tidak hanya orang yang bekerja di kantoran, tetapi anak-anak juga pun ikut belajar dari rumah. Nah, sejauh ini evaluasi dari KPI terkait dengan tayangan-tayangan yang hadir selama pandemi ini seperti apa? Kalau evaluasi berarti 2020 ya? Iya. Nah, evaluasi. Jadi kalau pada situasi pandemi atau tidak, KPI ini tetap bekerja. Jadi pengawasan, pemantauan tetap dilakukan. Jadi kalau di KPI ini kan ada beberapa metode pengawasan ya. Ada pengawasan namanya pengawasan langsung yang itu melibatkan seluruh jajaran pemantau. Nah, memang situasi pandemi ini mereka tidak memantau di kantor, semua dirumahkan ya. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat untuk melaporkan aduan yang mengadu kepada KPI. Atau juga bukan hanya kritik tapi juga bisa apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran. Nah, kalau ngomongin evaluasi sepanjang pandemi ini ada sekitar 62 sanksi yang sudah dikeluarkan KPI ya. Ada sekitar 15 pembinaan yang sudah dilakukan bersama jajaran lembaga penyiaran, teman-teman lembaga penyiaran. Dari evaluasi itu kita menilai bahwa ya sekitar 19% ya dari 320 program. Jadi sekitar 320 program di 16 stasiun televisi, tapi hanya 19% yang memang sudah dievaluasi ya, yang itu dalam hal ini ditindak ya, ada penindakan sifatnya kepada lembaga penyiaran. Jadi boleh dibilang ya masih banyak kok tayangan-tayangan yang bagus, yang layak ditonton oleh pemirsa yang berada di rumah. Yang 19% itu sudah dievaluasi dan langsung diperbaiki. Jadi artinya juga masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan jumlah yang 19% tadi, tidak hanya dilakukan peringatan tapi langsung ditindak juga gitu ya. Iya, sudah sifatnya kan gini, sifat penindakan ini kan untuk evaluasi gitu ya, untuk memperbaiki gitu. Dan itu langsung diperbaiki oleh teman-teman di lembaga penyiaran. Jadi mudah-mudahan juga bagi orang tua juga agak sedikit lega juga gitu ketika menyuruh anaknya menonton TV atau mengisi waktu luang di rumah begitu ya Bu Santi ya. Nah, kita ke Mbak Anita dulu nih. Kita kalau bicara mengenai profesi komunikasi ini sendiri itu kan harus memiliki peranan yang sangat strategis. Apalagi kalau kita lihat di sejumlah lembaga penyiaran ya Bu Santi ya, tidak hanya decision maker tetapi juga pelaksana teknis pun juga anak-anak komunikasi hampir seperti itu. Nah, sejauh ini kalau Mbak Anita melihat juga seperti apa sih peranannya dalam kontribusi penyiaran itu sendiri untuk menghasilkan penonton yang cerdas? Pasti banyak sekali perannya dan harus banyak perannya ya kan. Fungsi kita adalah memang berperan, partisipasi langsung, kita praktek langsung bagaimana ketika kita bekerja di media atau sekarang kan banyak sekali platform ya, sekarang bisa macam-macam. Jadi untuk para sarjana komunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja di berbagai bidang, tentu diharapkan bisa berperan yang lebih lagi luar biasa, terutama dalam kondisi sekarang ini. Kita lihat sekarang ini sarjana komunikasi atau ilmu komunikasi berkembang dengan luar biasa. Misalnya kalau dulu ilmu ke-PR-an dengan marketing itu dipisahkan ya, tetapi sekarang pada perkembangannya ilmu PR, ilmu marketing itu jadi satu.
kita juga harus bisa sebagai PR kita juga berpikir secara marketing, tetapi teman-teman di marketing juga harus bisa berpikir secara korporasi. Jadi itu sebenarnya sekarang untuk teman-teman, adik-adik, rekan profesi untuk bekerja di sarjana sebagai sarjana komunikasi itu sangat luas ya. Jadi one package lah gitu ya Mbak ya? Iya, harus mampu menguasai berbagai macam kompetensi tadi gitu ya? Bisa begitu, dan berkembangnya luar biasa, terutama sekarang kan kita punya media digital ya, platformnya kan berkembang luar biasa. Jadi kalau dulu kan print ya kan, koran, cetak gitu ya, radio. Sekarang sosial media itu berkembang cepat, teknologi berkembang cepat, dan itu pun macam-macam. Di dalam sosial media itu ada macam-macam lagi gitu. Nah itu gimana kita bisa para sarjana komunikasi memanfaatkan itu teknologi, memanfaatkan kemajuan di bidang kerja, itu pasti sangat bermanfaat. Jadi artinya juga memiliki peranan yang sangat strategis gitu ya. Ini kalau sesama orang komunikasi rasanya kaku sekali kalau manggil ibu gitu ya. Lebih akrabnya manggil Mbak Anita gitu ya. Nah Mbak Anita, kalau tadi apa yang disampaikan Bu Santi ya sebagai komisioner KPI melihat bahwa hanya 19% gitu ya dari tayangan televisi yang dihadirkan lembaga penyiaran yang dianggap gitu tidak sesuai atau tidak cocok dihadirkan ke masyarakat. Nah sejauh ini Mbak Anita sebagai praktisi juga yang berkecimpung di dunia pertelevisian dan penyiaran, seperti apa sih sebenarnya penonton yang cerdas itu kategorinya kalau menurut Anita? Jadi gini, kalau kebetulan saya bekerja di TV swasta yang mengedepankan program-program edutainment. Gitu. Jadi edutainment itu adalah kombinasi ya. Jadi kita menyadari bahwa TV itu basically kan memang hiburan, itu tidak bisa lepas. Kita memang hadir ke rumah-rumahnya masyarakat itu kan memang secara karakter memang media ini adalah tujuannya menghibur gitu. Dia masuk ke ruang-ruang keluarga, bahkan ada yang di dalam kamar, itu sebenarnya menghibur. Awal dari sejarah televisi seperti itu. Tetapi dengan perkembangannya kita tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab kita kepada pemirsa. Sehingga selain menghibur, kita mengkombinasi dengan package yang edukasi. Kita punya di tempat saya bekerja itu mempunyai semangat untuk membuat program-program edutainment. Dan saya rasa sekarang sudah banyak masyarakat yang tadi seperti Bu Santi sampaikan cerdas ya memilih program-program yang memang syarat dengan edutainment. Jadi tetap apalagi kalau tadi kita bicara anak-anak gitu ya, masa pandemi ini anak-anak banyak tinggal di rumah, tidak bersekolah. Nah, kita juga siapkan gitu. Kita pikirkan dari programming menyiapkan pagi hari bagaimana. Jadi kita merubah schedule loh, Mas. Gitu. Sampai merubah schedule tayangan karena kita sadar itu juga menjadi bagian rasa tanggung jawab kami. Kita sadar kami menyesuaikan dengan kondisi. Jadi di pagi sampai siang mungkin kan Bu Santi juga mengamati ya. Itu pagi sampai siang itu kita acaranya kita fokuskan untuk anak-anak selain informasi ya. Jadi ikut beradaptasi juga dengan situasi saat ini gitu. Dan itu bukan hal yang mudah ya, karena kan buat kami juga manajemen materinya kan juga harus diadakan yang tadinya ada, jadi harus diadakan. Apalagi produksi luar studio sangat sulit sekali di situasi pandemi seperti ini gitu ya. Tapi kebetulan sih kalau di TV saya kita senang menghasilkan, selain kita juga punya yang dari luar, tetapi kita juga kaya akan hasil dari in-house atau lokal. Jadi artinya bahwa tetap mengangkat kearifan lokal yang diproduksi oleh in-house itu sendiri. Itu salah satu kekuatan di tempat saya bekerja. Nah kita ke Bu Santi. Bu Santi tadi apa yang mendengarkan disampaikan oleh Mbak Anita bahwa saat ini memang dikedepankan misalnya program-program yang edutainment gitu ya, atau juga seperti di TVRI ada program belajar dari rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan seperti itu. Nah sebenarnya untuk proporsi penggunaan frekuensi publik ini, apakah menurut KPI sudah cocok, udah pas untuk porsi penyiaran itu sendiri dari sisi pendidikan, budaya dan itu sendiri? Sebenarnya nih, kalau bahasa orang demo tuh kan menuntut ya. Menuntut karena penggunaan frekuensi ini adalah publik ya. Publik, maka dituntut lah gitu ya, lembaga penyiaran untuk punya komitmen ya kepada pada publik ya, kepada negara diturunkan kepada masyarakat. Ya kalau ngomongin porsi, ya tentu porsinya harus lebih besar. Gini, kita kan mau mengembalikan fungsi media ini kepada fungsinya yang utama. Selain dia sebagai fungsinya pemberi informasi, ya, semua masyarakat mau dapat informasi apapun melalui media. Dalam hal ini televisi atau radio ya. Ya kalau sekarang kalau sudah berkembang begitu luas berarti
media baru, nah, gitu Iya. ya. Yang kedua tadi Mbak Anita udah singgung, saya panggil Mbak ya Mbak, aduh ya. Udah soal ini apa hiburan ya. Kan kalau informasi saja nggak menghibur kan jenuh ya. Nah apalagi dalam situasi pandemi ini masyarakat yang nggak boleh keluar rumah ya, di rumah saja tentu saja membutuhkan hiburan-hiburan yang memang membuat mereka itu betah duduk. Ya, dan mereka walaupun kenyataannya kan harus bersaing nih ya, Iya. harus bersaing dengan media baru. Satu mata nonton TV, satu lagi megang handphone, jadi bergantian. Nah, selain itu juga dia harus edukatif. Nah, tadi disinggung karena memang karena anak-anak ini di masa pandemi ini mengikuti program belajar jarak jauh gitu ya, maka memang harus televisi ini memang dipaksa ya, didorong ya untuk bisa memproduksi gitu program-program yang edukatif gitu ya. Ya tentu saja ya saran saya bukan hanya ada di TVRI begitu kan. Kalaupun misalnya Mbak Anita hari ini memang ada di posisi bekerja di salah satu stasiun televisi swasta, tentu saja ini juga menjadi motivasi gitu ya untuk bisa memproduksi program-program yang in-house ya. Ya saya boleh bilang Mbak Anita kan ada salah satu program di televisinya Mbak Anita kan sudah menang ya, pernah menang ya, menjadi salah satu pemenang untuk kategori program anak. Nah itu dan juga masuk di beberapa nomine gitu ya. Ya mudah-mudahan tahun ini kan kita KPI akan menyelenggarakan anugerah ramah anak. Ya. Ada salah satu program kategori program baru yang memang kita coba munculkan untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi ini, yaitu kategori program pendidikan anak Indonesia. Nah, Jadi ada program pendidikan anak Indonesia gitu jadi, kita mau coba mengidentifikasi mana-mana program siaran di televisi yang memang rada-rada mirip dengan program belajar dari rumah ya. Tapi tidak hanya fokus pada soal belajarannya, tapi kita lebih luas, program belajarnya lebih luas. Misalnya melukis, bernyanyi gitu ya, membuat belajar di luar rumah. Jadi gitu tidak ya. hanya kognitif saja gitu ya. Ya tidak hanya terfokus di situ. Nah mudah-mudahan gitu ya. Walaupun ini kategori program baru, kita akan coba identifikasi nanti di 2021 teman-teman udah terpacu kembali dan kategori ini mudah-mudahan akan tetap kita gunakan di tahun depan. Jadi dalam situasi pandemi kita tetap mensupport karena industri televisi radio harus tetap tumbuh. Ya, harus tetap tumbuh. Caranya tumbuh tuh seperti apa? Ya salah satunya masyarakat jangan nggak nonton TV. Jangan nggak dengan radio, walaupun udah ada yang versi digital. Media baru tadi gitu ada ya. media baru ya. Tapi kan media baru ini juga kontennya akan saling menyesuaikan ya, menyesuaikan diri karena kan di televisi dan radio sudah banyak sumber-sumber yang konten-konten OTT diambil untuk ditayangkan di televisi. Tentu saja dia akan disesuaikan dengan aturan yang ada di televisi. Nah, jadi ya pokoknya situasi pandemi ini kita nilai ya sudah makin memacu teman-teman produksi untuk lebih kreatif. Kan ada istilah kalau kepepet tuh kadang jadi lebih kreatif ya. Biasanya deadline idenya lebih banyak gitu lebih ya. banyak. Nah, situasi seperti ini dipaksa. Nah, alhamdulillah ya ada yang rerun tapi juga ada yang repackage-nya gitu ya, program-program. Karena yang rerun ini kan kalau rerun kan asli hanya menayangkan ya, tapi repackage ini yang agak sulit. Nah, itu kompetisi ini ya mudah-mudahan semakin sehat yang muncul di seluruh lembaga penyiaran. Jadi kompetisi yang sehat gitu ya. Nah kita ke Mbak Anita lagi. Mbak Anita, kalau kita mendengar apa yang disampaikan Bu Santi, kompetisi sehat tadi gitu ya. Sebagai seorang praktisi komunikasi dan juga penyiaran sendiri, sebenarnya program apa sih yang paling pas dihadirkan ke masyarakat saat ini? Kalau kita lihat kan biasanya berbagai stasiun TV ini berlomba-lomba dengan program yang serupa, misalnya kontes dangdut kah, misalnya dengan charity yang ditampilkan dan sebagainya. Menurut Mbak Anita seperti apa? Saya beberapa kali punya kesempatan untuk bicara di di forum-forum gitu ya mengenai bagaimana media yang sehat, terutama dengan media yang bidang saya bekerja ya di TV. Jadi sebenarnya ada kontradiktif gitu kalau menurut saya ya, kontradiktif yang masyarakat mau. Jadi kalau kan kita kan sekarang kan era sekarang tuh kan terbuka ya. Jadi kami pun juga ada hotline, punya email, punya sosial media yang bisa dihubungi gitu. Jadi masyarakat tuh bisa kontak ke kita. Nah biasanya ada nih netizen gitu kalau zaman sekarang dia marah misalnya pada satu tayangan tertentu, ini tidak mendidik, ini begini, itu begini. Tapi lucunya kontroversinya pas dilihat di sharing atau rating kok tinggi ya. Nah ini yang seringkali kalau saya diminta bicara tentang literasi
media ini saya sampaikan, saya paparkan. Misalnya contohnya 10 program yang mempunyai rating tertinggi, gitu, saya paparin. Padahal kalau kita lihat dari komplain-komplainnya masyarakat, banyaknya yang kayak gini, gitu. Begitu kita tampil yang mau kayak gini, posisi yang tadi saya sampaikan misalnya program-program yang entertainment ternyata ada ke nomor kesekian, gitu ya. Jadi di bawah. Jadi ini sebenarnya saya kembalikan kepada masyarakat juga dalam memilih, mengontrol media mana atau program apa yang mau ditonton. Saya selalu bilang bahwa TV sekarang kan udah jarang ya. TV itu kan nggak kayak zaman dulu. TV kalau mau kita pindah program mesti maju ke depan mencetin tombol. Sekarang kan remote ada di tangan kita. Jadi saya tuh ingin mengajak pemirsa, bapak ibu ketika mendampingi anak-anaknya di rumah, remote ada di tangan kita. Jadi bapak ibu bisa menentukan program mana yang mau ditonton. Karena cara bekerjanya adalah begini Mas Reska. Begitu program itu share-nya rendah, rating rendah, otomatis kan pihak TV karena kita swasta kan hidupnya dari iklan ya. Begitu share atau ratingnya kecil, otomatis secara manajemen kan juga program itu dimatiin. Jadi dipertimbangkan juga gitu ya Mbak ya? Seperti itu. Jadi kalau pemirsa nggak suka, udah tinggalin aja itu program. Nggak usah pakai protes, nggak usah pakai marah, mati juga kok itu program. Ya kan? Kalau nggak ditonton. Tapi yang tadi saya sampaikan Mas, karena kita sebagai praktisi TV bingung juga gitu ya melihat kenyataan gitu ya. Orang seneng dengan entertainment, kita juga arahnya pengen seperti yang KPI sarankan gitu ya, namanya memberikan program-program yang memberikan edukasi, tapi itu seringkali kurang menjadi pilihan. Nah, di sisi lain ini sebenarnya tantangan juga Mas gitu ya. Tantangan buat kita. Nah mungkin juga sarjana komunikasi ini juga harus berpikir gitu ya, gimana caranya nih teman-teman di ISI ya, berpikir gimana caranya supaya kita bisa membuat program yang mengedukasi, menghibur, disukai pemirsa, tapi syarat dengan tadi entertainment tadi gitu. Itu sebenarnya suatu tantangan ya buat kayak di TV saya itu kan. Bersyukur gitu karena program-program kami lumayan bisa ditengok oleh pemirsa. Itu sebenarnya kerja keras yang luar biasa dibandingin yang mungkin lebih banyak pada hiburan atau menguras emosi gitu ya. Program seperti itu memang saat ini menang ya, maksudnya dia berada di atas. Nah kita harus fight tadi yang kalau bilang berkompetisi sehat, sebenarnya kami sedang berkompetisi yang program-program entertainment dengan yang tadi misalnya program-program yang menguras emosi, ya kan? Sebenarnya di situ, tapi itu pilihan dari masyarakat. Baik, jadi balik lagi juga selain penonton yang cerdas, netizen juga harus cerdas gitu ya. Daripada tangannya capek kasih komentar tapi tidak ada karyanya gitu tuh bahaya juga gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mbak Anita dan juga Bu Santi terkait regulasinya seperti apa yang akan dilakukan oleh KPI terutama dengan produksi-produksi tayangan yang dianggap tidak cocok atau tidak layak disaksikan oleh pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sudut Pandang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang dengan tema kita di kesempatan kali ini. Kita masih berbicara mengenai cerdas menonton TV. Ternyata istilah kata cerdas ini tidak hanya klasik diucapkan saja, tapi harus dibuktikan dengan regulasi dan juga aksi nyata di lapangannya. Nah, Mbak Santi. Nah, jadi ikutan manggil Mbak Santi juga ini. Karena kalau orang komunikasi lebih fleksibel ya Mbak Anita ya. Nah, kita kalau bicara mengenai kompetisi yang sehat, ini sudah dijabarkan oleh Mbak Anita bahwa tidak hanya peran dari lembaga penyiaran, tapi juga orang tua nih harus mengkontrol anaknya untuk menyaksikan tayangan televisi. Nah, sejauh ini literasi apa yang diberikan KPI kepada masyarakat? Kalau literasi terus ya, ini program literasi. Saya lihat di Instagramnya KPI terus meliterasi gitu ya. Terus meliterasi. Jadi gini, di TV itu kan ada tanda khusus ya. Tanda khusus itu kalau di P3SPS di peraturan KPI itu adalah klasifikasi usia ya. Memudahkan pemirsa untuk mengidentifikasi ini program siaran untuk layak ditonton usia berapa. Nah, beda sama di media baru ya. Iya. Beda sama di semua bisa akses gitu ya. Semua bisa akses ya. Tanpa menyebut label ya. Teman-teman pasti sudah aktif nih semua di media sosial. Jadi nggak ada. Kalau di televisi ada. Nah, itu untuk memudahkan identifikasi. Nah, nanti tadi Pak Anita udah singgung. Nah, identifikasi ini juga nanti akan berpengaruh kepada siapa penonton ini kan bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak.
maka memang orang tua ini memang harus mendampingi anaknya, mengarahkan anak-anaknya supaya ini mana sih yang memang layak untuk ditonton. Nah, kalau memang terkait dengan konten ya, memang ya konten mana sih yang memang layak, yang memang sesuai dengan aturan. Sebenarnya semua sudah terangkum jelas ya dalam aturan, walaupun memang kadang masih jadi perdebatan karena memang orang media ini kan orang kreatif, ya. Di sini salah bikin ini, pokoknya sangat kreatif gitu ya, dan dinamis dan kadang-kadang juga protes ada. Tapi memang keberatan itu boleh, mengajukan hak keberatan itu dilindungi oleh undang-undang bagi lembaga penyiaran yang memang kadang ditegur oleh KPI itu boleh. Nah, tapi memang ada batasannya, misalnya gini. Untuk program-program jurnalistik belakangan ini memang sering muncul ada interogasi kepolisian yang sering banyak muncul ya. Interogasi pihak kepolisian kepada para pelaku tindak kejahatan. Nah, kalau misalnya anaknya di bawah umur, ya disarankan disamarkan. Nah, ini kadang problemnya problem teknis nih. Ini lupa menyamarkan, keteledoran atau apa. Nah, ini atau ada unsur kesengajaan itu sendiri. Nah, kadang-kadang memang setelah dievaluasi, kadang memang secara teknis ada kadang lupa gitu kan. Nah, dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi karena bagaimanapun KPI ini punya visi misi ke depan, punya kewajiban bahwa dia harus lembaga ini harus memberikan perlindungan kepada anak-anak untuk seluruh program siaran yang ditampilkan oleh televisi. Yang kedua terkait dengan muatan kekerasan. Nah, muatan kekerasan ini biasanya adegan-adegan perkelahian. Kalau adegan perkelahiannya kadang diambil dari jarak jauh sih nggak kelihatan adegannya. Tapi begitu dia diambil close up dan dalam waktu beberapa, ya lebih 1 menit kan cukup banyak ya, cukup. Nah itu kadang yang kita memang ingatkan jangan gitu kan. Terus terkait dengan tema-tema cerita baik itu dalam bentuk film, televisi atau dalam bentuk sinetron gitu ya. Yang kadang atau juga kadang ada variety show gitu ya, ada diskusi atau bincang-bincang. Itu lagi musim prank sekarang kan ya. Prank di mana-mana gitu ya. Kadang muatannya kalau muatan-muatan film atau sinetron itu masih bergeser soal perceraian, misalnya perselingkuhan, pernikahan dini kan gitu ya. Padahal faktanya itu nggak ada gitu. Ya, gitu ya. Terus mau ngikut gitu ya. Memang padahal gini loh, sekarang kan sudah ada undang-undang anak-anak tuh usianya di atas 15 tahun baru boleh dia menikah. Cuma karena ada keterbatasan aturan KPI, makanya kami ini bisa ingatkan dulu. Ini ada aturan yang dibatasi, tolong diingatkan. Terus terkait dengan bullying, ya kata-kata yang memang udah mengarah kepada bullying. Biasanya ini kalau di sinetron, yang bukan di sinetron, di variety show yang memang banyak melibatkan talent artis yang kadang dia suka keceplosan. Jadi kayak parodi komedi gitu ya? Parodi komedi, suka keceplosan. Nah, kata-kata ini kadang dia mengarah kepada bullying gitu kan. Terus asosiatif juga kan. Live itu kan kadang nggak kontrol juga ya Mbak ya. Dari talentnya sendiri kadang bisa keluar kata-kata yang terus ada kata-kata yang kadang cenderung eksploitatif, maaf ya gitu ya, maaf pada masyarakat tertentu gitu. Nah ini yang memang kita perlu ingatkan teman-teman. Jadi bukan berarti kalau dijatuhin sanksi itu berarti salah. Ya enggak juga. Memang salah tapi perlu diingatkan. Makanya kan kita kadang pakai metode yang sifatnya lebih pendekatan yang lebih agak emosional dengan memanggil teman-teman melalui mekanisme pembinaan. Karena gini, kita belum bisa ngukur nih apakah banyaknya sanksi sebuah lembaga televisi itu tidak baik, belum bisa gitu ya. Karena itu jadi bukan menjadi indikator penentunya gitu ya. Bukan jadi indikator yang utama karena memang kadang dari seluruh program yang ditayang itu paling ya sekitar tadi saya sampaikan kalau secara keseluruhan 19%, mungkin semua ada yang cuma 5%, ada yang 3%. Mungkin dari 30 program hanya 1 program yang sering jadi sorotan. Kan ada program yang fokus ya. Kenapa sih KPI kok fokus pada program ini? Karena memang program ini banyak ditonton, laporannya juga banyak, aduannya. Makanya KPI agak sedikit, coba dicek lagi minggu ini ada nggak taggingnya. Kadang kita tanya, kenapa nggak ada tagging? Memang nggak ada yang di ini. Sampai sudah, apakah diproduksi lagi terus? Ada diproduksi lagi. Nah, ada yang kalau sudah sampai teguran tertulis, mau sampai teguran tertulis kedua, kita memang agak keras mengingatkannya. Pemanggilannya lebih banyak. Jadi Bu Anita gitu ya, atau teman-teman yang lain gitu ya, lembaga penyiaran, kalau pemanggilannya agak intens, karena ini memang sudah mengarah kepada teguran berikutnya. Jadi kita tidak mau juga, ya kan kita ingin lah ya semua tayangan di televisi
bisa dinikmatin semua. Tapi kan, nah kan stasiun televisinya ada 16. Semua juga pasti bersaing pada waktu-waktu prime time kan, menyajikan tayangan-tayangan yang memang ya rebutan lah istilahnya, ya rebutan nih TV mana yang layak ditonton. Tapi saya sih masih percaya karena saya salah satu yang yang dikasih amanah di KPI ini ya amanah Undang-Undang 32 tahun 2002 mengamanatkan bahwa televisi ini harus tetap hidup gitu loh. Walaupun digerus ya, diterpa badai media baru gitu ya, tetap dia harus tetap ada. Nah, tapi televisi juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang gitu loh, supaya dia tidak tergerus oleh media baru yang masyarakat hari ini sudah mulai pindah gitu ya, udah mulai pindah lebih banyak mengakses. Jangan-jangan tontonan yang ada di televisi dalam waktu per detik ya Mbak ya, udah bisa diakses di sudah beralih ke media baru. Rasanya lebih nyaman, bisa dengan gaya apapun nonton sana kemari ya, seperti bisa anak dimanapun saya juga gitu ya, diakses gitu per detik. Nah kalau televisi kan harus ada resmi ya nontonnya, ada remote lagi. Jadi kalau media baru kan nggak di handphone kita. Nah ini adaptasi ini yang memang cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, televisi termasuk TVRI harus segera menyesuaikan diri. Jadi transformasinya harus ekstra gitu ya. Karena konvergensi media ini kan cepat banget gitu ya. Akses internet semua sudah sampai ke pelosok. Ya walaupun masih ada persentase daerah layanan 4G ini belum bisa sampai ke tingkat desa, tapi kan masyarakat udah gunakan internet gitu loh. Gitu ya. Apalagi TVRI ini kan salah satu televisi yang jaringannya paling luas ya. Iya. Paling luas. Sampai ke pelosok. Sampai ke pelosok gitu perbatasan ya. Ya, sampai perbatasan. Dan pasti ya suka nggak suka pasti mereka masyarakat tuh sejujur aja, dan ada yang juga karena lelah dengan media sosial pengennya duduk depan TV, ada juga yang seperti itu gitu loh. Jadi klasifikasi kategori penonton juga bermacam-macam juga gitu ya Bu Santi. Anak ada apa namanya, untuk remaja juga ada, untuk dewasa. Nah perlu hati-hati, kadang ada muatan-muatan yang sebenarnya muatan yang tengah-tengah ini remaja ya. Iya. Ya remaja. Yang ini dia mendekati ke dewasa. Nah ini yang perlu hati-hati. Sebenarnya yang banyak kita ingatkan teman-teman di lembaga penyiaran itu untuk kategori yang remaja ini gitu ya. Karena memang dia mulai dari jam 18 dari 6 sore sampai jam 21.30. Nah jam-jam ini yang memang banyak ditayangkan muatan-muatan yang agak mendekati dewasa. Makanya kita semprit dulu, kita kasih fluid tuh ya. Berhenti, diingatkan, cepat-cepatlah menyesuaikan diri. Tapi fluid ini sebagai tanda sayang gitu ya Bu Santi ya? Iya, bukan cinta, menghentikan kreativitas dari cinta. lembaga penyiaran Karena, itu sendiri. Ya itu saya bilang, KPI itu diamanatkan untuk memastikan televisi tertumbuh, Mbak Anita. Jadi sampai kapanpun keberadaan KPI yang dilindungi oleh undang-undang itu. Jadi kita kalau televisi mati, ya harus menjadi tanggung jawab juga KPI. Kenapa? Gitu. Jangan sampai teguran ini membuat jadi tidak. Ini harusnya semakin produktif. Harapannya tadi sudah disinggung. Klasifikasi itu membantu masyarakat juga semakin cerdas, ya. Dibantu lewat klasifikasi, dia bisa memilih. Kalau nonton juga didampingin. Selain itu juga dia harus memberikan kritik, bukan hanya kritik, apresiasi juga supaya jadi motivasi. Jadi komentar-komentar tuh jangan hanya kritik, komentar pedas itu jangan komentar pedas, komentar manis. Nah ini komentar manis gitu ya. Komentar yang manis-manis, yang positif, yang memang menjadi apresiasi. Lewat anugerah-anugerah KPI itu kan seharusnya KPI ini kan memberikan tawaran. Nah, kalau televisi ngasih tawaran banyak program nih ya. Nah, kalau KPI memberikan tawaran kepada masyarakat, ini program televisi yang bagus, yang masuk nominasi, yang jadi pemenang, yang layak untuk dinikmati. Jangan lupa kasih tahu temennya. Kalau mau nonton ini di TV ini aja, tapi yang bagus ini karena memang udah direferensiin sama KPI, ini bagus dan masuk nominasi. Jadi sharing yang positif gitu ya. Sharing yang positif, mudah-mudahan semakin memacu. Iya, mudah-mudahan ini juga sebagai kita masyarakat gitu yang menyaksikan gitu, dan juga sebagai netizen juga harus waspada juga gitu. Tidak semua komentar kritik itu yang bisa dikatakan berdampak buruk bagi lembaga penyiaran kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif tadi. Gitu. Sayang kuotanya loh ya Mbak ya. Yang balance. Disampaikan Mbak Santi ada keuntungan ya di Indonesia itu gini sampai sekarang. Mungkin ada prediksi TV nanti akan tergerus tadi ya. Mungkin iya tergerus, tetapi di sisi lain kenapa kita televisi harus masih berperan besar, harus benar-benar teliti memperhatikan, karena
ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang nonton televisi. Jadi mungkin kalau di dunia sana mungkin orang semua sudah dengan internet karena memang infrastrukturnya sudah memadai ya, terjamin gitu. Nah, kita ini kan ada untungnya gitu sebagai industri TV itu dengan internet yang up and down tuh buat TV itu ada untungnya, terutama di pulau-pulau yang terpencil, yang kecil-kecil gitu ya. Mereka salah satu hiburannya adalah TV gitu, belum tentu bisa memanfaatkan media online atau gadget gitu. Nah, ini yang justru juga harus kita ikut memperhatikan ya. Nah, memasukkan juga unsur-unsur unsur-unsur budaya, ekonomi, kearifan lokal itu juga menjadi penting karena kita sadar bahwa kayak mungkin tadi disampaikan TVRI kan pelosok kemana-mana, demikian juga TV-TV swasta kita juga transmisinya lumayan ya, tersebar berapa puluh di seluruh sudut wilayah. Belum lagi dengan kanal digitalnya gitu ya, Mbak? Iya. Nah, ini kita juga harus memberikan ruang ya, wadah untuk masyarakat juga bisa tetap menikmati wajah TV yang diharapkan gitu. Jadi ini memang tantangan lah kalau menurut saya. Justru kalau kita lihat industrinya sekarang sebenarnya TV itu masih cukup kuat ya kalau untuk Indonesia gitu. Secara bisnis, secara kehidupan industri. Jadi ini sebenarnya harus kita manfaatkan sedemikian rupa oleh para pekerja ya. Maksudnya saya mewakili, saya hadir di sini sebagai ketua ISKI DKI, jadi saya juga menghimbau ya, mengajak teman-teman sarjana komunikasi yang menjadi praktisi di media TV juga harus bagaimana membuat program-program yang kreatif, tapi juga tadi syarat dengan edukasi, tapi harus tetap menghibur ya. Nah itu tantangannya sih. Supaya kontribusi dari komunikasi itu juga begitu terasa gitu ya Mbak Anita ya di industri. Salah satu menurut saya ya salah satu kekuatan sarjana komunikasi adalah dia harus bisa mengkritisi seperti yang tadi Mbak Santi sampaikan, dia harus bisa mengkritisi. Misalnya saya bekerja di TV saya juga harus berani mengkritisi program saya, tetapi juga harus solutif. Kan banyak ya orang masa kini cuma kritik nggak kasih solusi. Tapi nggak ada solusinya gitu ya. Saya pikir kehebatan teman-teman sarjana komunikasi adalah tentu mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan yang penting adalah juga berpikir kreatif, boleh mengkritisi tapi juga solutif. Itu sih ya, kita harus gimana nih cara memecahkan gitu kan hal-hal yang ini tadi. Biasanya kalau orang-orang komunikasi kan ruang berpikirnya jauh lebih kreatif biasanya begitu, harusnya gitu ya. Amin ya. Karena biasanya dengan networkingnya, dengan pergaulannya akan timbul kompetensi yang bertambah gitu, misalnya bisa jadi penasihat hukum juga dia secara luar dan sebagainya gitu ya. Jadi pengaruhnya juga sangat luas sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya karena semakin menarik kalau bicara mengenai eksistensi televisi dan juga media baru. Tetaplah bersama kami di Sudut Pandang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita ke Bu Santi lagi. Bu Santi, tadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Anita, peran dari sarjana komunikasi ini sangat penting sekali, terutama untuk menghadirkan program-program yang kreatif di lembaga penyiaran masing-masing. Tapi kita juga tidak boleh terhenti dengan kritik yang membangun dan solutif. Nah, seperti apa kalau Bu Santi melihatnya? Apakah ini akan menjadi suatu optimistis KPI juga dengan peran-peran orang-orang komunikasi di lembaga penyiaran tadi? Kritik itu harus, tapi otokritik wajib. Kritik buat diri sendiri. Jadi otokritik gitu ya? Jadi kritik, otokritik ya. Kritik, terus otokritik. Jadi kritik ke diri sendiri itu ya, itu harus terus dilakukan oleh lembaga penyiaran, itu bagian dari evaluasi. Kan mereka punya mekanisme istilahnya quality control ya, kontrol internal ya Mbak, punya kontrol internal untuk selalu memotivasi, memproduksi siaran-siaran yang memang baik ya. Karena kan KPI ini kan punya motonya kan siaran baik. Ya. Selain baik, dia juga berkualitas. Berkualitas ini dari sudut pandang mana? Ya kita berkualitas ini dipahami ya, jangan sampai ada nuansa yang bagian, misalnya nuansa memecah belah misalnya ya. Tidak membuat jadi semakin media itu nggak boleh membuat situasi jadi riuh. Jadi gaduh, itu nggak boleh. Nah memang kenapa tetap harus dipertahankan televisi ini, karena kalau dibandingkan media baru memang kontrolnya nggak ada, itu di luar kontrol. Nah kenapa alhamdulillah sampai hari ini memang televisi masih terlindungi. Kalaupun misalnya ada terpaan bahwa dianggap KPI tidak bisa
kritik ke KPI banyak gitu ya. Tapi ya itu bagian dari otokritik KPI untuk selalu punya sikap tegas gitu ya, menindak kalau misalnya mengevaluasi terus kalau misalnya ada problem terhadap penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Jadi otokritik itu ya, Mbak ya. Keyword itu harus penting. Otokritik gitu, kita harus terus begitu harus dilakukan untuk bisa menghasilkan program siaran baik yang menjadi cita-citanya undang-undang penyiaran. Cita-cita bangsa ini mau diarahkan kemana? Karena kalau orang komunikasi kan, kalau bagaimana menguasai dunia, ya lewat informasi, menguasai informasi. Menguasai informasi di mana? Ya jadi di televisi, penguasa televisi itu penguasa informasi. Nah, anak-anak komunikasi harus mampu mewarnai industri pertelevisian kita. Jangan sampai dikuasain yang lain. Jadi arti bahwa kontribusinya harus nyata gitu ya. Kontribusinya harus nyata, gitu. Harus terlihat gitu ya. Nah, kita ke Mbak Anita. Mbak Anita kan kalau kita lihat ISKI DKI Jakarta ini kan, kalau kita bicara DKI Jakarta kan sentral dari semuanya. Bisnis, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, apalagi ini peran ISKI DKI Jakarta ini kan harus terlihat gitu di masyarakat. Nah, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh ISKI DKI Jakarta, terutama memberikan literasi media bagi masyarakat? Ya, terima kasih. Sebenarnya kan banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Dan saya pikir dengan kondisi sekarang, kita lihat teman-teman juga banyak sekali, kreatif sekali bikin event-event ya, sharing informasi, itu yang dengan cara yang praktis ya. Kali kita sekarang bisa meeting dengan lewat online gitu ya, itu luar biasa. Nah, beberapa waktu lalu kita juga ISKI DKI juga membuat acara seminar pada waktu itu sebelum pandemi ya. Jadi kita sempat membuat seminar yang bagaimana media melawan hoax ya, anti hoax, itu juga kita sudah sampaikan. Kemudian ke depan karena kami juga baru beberapa bulan diangkat menjadi ketua untuk kepengurusan baru. Nah, dalam raker kami juga menyiapkan beberapa webinar ya. Menyiapkan beberapa webinar yang terkait dengan bagaimana peran sarjana komunikasi di tengah-tengah masyarakat ya, terutama dengan tantangan new normal ini, gitu, kehidupan baru ini. Semua serba baru, caranya baru, tapi saya yakin gitu semangatnya sarjana komunikasi ini tidak akan putus ya. Termasuk juga yang sudah disampaikan. Sebenarnya kan para pekerja media ini di TV ini kan juga bukan robot. Kami ini kan juga manusia, punya idealisme juga. Jadi kita juga ingin loh bikin program-program yang bagus, yang menarik gitu. Kita juga pingin gitu sebenarnya gitu ya. Jadi jangan dianggap kita seperti robot yang udah kerja begini enggak. Jadi kita bisa dikritik, tadi yang Mbak Santi sampaikan, otokritik itu yang kita lakukan juga. Kita punya ada QC, kita juga selalu diskusi tentang program-program yang menjadi impian kita atau kita rencanakan gitu. Jadi sebenarnya itu kita lakukan. Jadi mudah-mudahan para sarjana komunikasi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan perannya semaksimal mungkin. Jangan kalah ya. Karena kan sekarang bidang komunikasi itu juga dikerjakan oleh sarjana lainnya. Nah, ini bagaimana teman-teman sarjana komunikasi mengembangkan dirinya ke hal-hal yang lebih luas. Tantangannya banyak sekali yang tadi saya sampaikan ya. Kalau dulu kan kotak-kotak tuh antara marketing, corporate, kotak-kotak. Sekarang nggak bisa lagi. Semua udah jadi satu. Dengan saya yang udah berpuluh-puluh tahun ada di dunia ini, sekarang pun tantangan saya harus belajar teknologi, nggak gaptek, nggak boleh gaptek. Itu contohnya. Harus jatek gitu istilahnya. Apa ya? Jago teknologi. Udah mulai jatek nih, ditantang lagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi ini sebenarnya buat kita tuh tantangannya banyak. Saya nggak suka ya pakai kendala gitu ya. Saya anggap kendala itu adalah tantangan. Jadi memang harus maju terus gitu, karena komunikasi nggak pernah berhenti, selalu dibutuhkan dimanapun kita berada. Dan ini terlihat bahwa setiap tahunnya peminat ya, mahasiswa yang ingin kuliah di komunikasi jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semua universitas, kampus-kampus pasti punya jurusan komunikasi atau fakultas komunikasi. Jurusan favorit. Nah, ini tantangan juga gitu ya, Mbak. Komunikasi sangat butuhkan kan kehadirannya gitu. Jadi artinya bahwa kontribusinya juga harus terlihat gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi tidak hanya menyandang gelar saja S1, S2, S3, tapi ternyata kontribusinya tidak ada begitu ya. Atau di kantor pasif aja gitu Mbak ya, ngikutin flow aja kantornya gitu. Itu rugi sekali, ada kreativitasnya begitu ya. Nah, Mbak Santi, ke depan apa yang akan dilakukan KPI sendiri terutama untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga penyiaran ini sendiri? Iya. KPI ini kan diberikan tugas mengawasi ya, keren ya, mengawasi gitu ya, kayak. Jadi proses pengawasan ini akan
akan terus berlangsung ya, karena pengawasan ini bagian dari melindungi ya, melindungi teman-teman di lembaga penyiaran agar program siarnya tetap on the track gitu kan. Industri bisa jalan, programnya jalan, pemirsanya juga tetap bisa menikmati dan mendapatkan hiburan, informasi hiburan yang memang baik ya dan berkualitas. Nah, ya harapan saya ke depan ya KPI tetap dalam posisi independennya dalam mengawasi. Ya ke depan ya semoga revisi undang-undang penyiaran ini ya ini pesan-pesan semua undang-undang penyiaran ini terkait dengan posisi KPI ini bisa berubah gitu ya, kewenangan KPI untuk mengawasi menjadi lebih diperluas, masyarakat juga jadi semakin cerdas dengan proses dengan literasi-literasi yang dilakukan oleh KPI gitu. Masyarakat cerdasnya juga sudah bisa memilah dan memilih. Nanti televisi, dengan kalau semakin cerdas, televisinya harus siap. Iya. Harus siap bahwa masyarakat udah bisa milih yang nggak mau nonton ini, aku mau nonton yang ini aja. Nah, jadi akhirnya tadi Mbak Anita udah singgung, kalau misalnya nggak bagus ditinggalkan langsung oleh penonton. Nah, makanya semakin baik, semakin bagus, semakin mendidik, misalnya harapan kita semakin banyak ditonton. Walaupun kadang tidak sebanding tadi realitasnya udah disampaikan Mbak Anita. Tapi saya masih percaya bahwa kita mau memang kehidupan bernegara ini dengan komunikasi yang bagus, dengan wajah televisi kita yang bagus, mewarnai masyarakat di Indonesia, kita menjadi lebih baik bangsa ini. Kita ngomong seperti itu lewat wajah televisi, karena semua informasi itu bisa didapatkan di televisi, tapi informasi yang sudah terverifikasi. Nah, jadi catatannya, jadi catatan gitu ya? Sudah terverifikasi. Karena masuk ke televisi udah ada aturan mainnya, diverifikasi dulu. Konten yang mau konten-konten OTT yang mau masuk ke televisi sudah di screening dulu, sudah diverifikasi. Beda dengan konten-konten yang ada di media baru, gitu ya. Karena tadi Mas Resko udah singgung banyak hoaxnya, ada negatif campaign-nya, yang kadang kita udah nggak bisa lagi berbuat banyak ya. Nah, maka tadi Mbak Anita dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada netizen. Pesan ke netizen ya, karena kita nggak tahu ya netizen ini yang mana orangnya gitu ya, itu kayak nggak jelas. Karena tidak semuanya buzzer kan, pasti gitu, ada human realnya gitu. Kan tapi memastikan mereka jangan hanya kritik, tapi juga apresiasi ya, untuk baik untuk program siarannya ya, atau juga untuk televisinya. Biasanya kalau prestasi adem ayem, Mbak. Nah, tapi termotivasi harus tetap dilakukan. Maksudnya KPI salah satunya dengan lewat akun-akun media sosialnya menayangkan program-program siaran yang baik, nomine di penyelenggaraan anugerah kita di website kita, di media sosial kita, itu juga membantu masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi, memudahkan masyarakat memilih, memudahkan netizen juga untuk mengomentari, memudahkan netizen juga untuk melakukan kritik atau apresiasi, memudahkan gitu semua para pihak. Nah, nanti kan informasi itu bisa diambil oleh teman-teman lembaga penyiaran, dijadikan salah satu bahan penelitian ya Mbak, atau kajian untuk memproduksi program siaran yang memang sesuai dengan selera pasar, tapi juga baik dan layak untuk dikonsumsi oleh semua usia atau klasifikasi usia yang sudah sebagaimana yang diatur di P3SP. Yang paling penting harus terverifikasi, itu yang harus perlu menjadi perhatian orang tua dan juga masyarakat itu sendiri. Iya. Itu salah satunya sih media konvensional yang tadi mudah untuk menjadi tempat konfirmasi. Tadi kan Mbak Santi sampaikan kalau di luar sana liar ya. Liar, kita nggak bisa kontrol kan. Makanya kalau sudah ada yang melenceng kita langsung apa istilahnya dicuil-cuil lah. Nah, jangan yang ini. Nah, lewat langsung diingatkan gitu. Langsung diingatkan gitu. Langsung kalau kita diginiin langsung diingatkan supaya cepat langsung menyesuaikan diri. Tapi selama ini alhamdulillah bagus kok Mbak. Ketika diingatkan gitu ya, langsung menyesuaikan, dan kontennya itu tidak mengurangi substansi sebenarnya dari apa yang ingin dicapai oleh teman-teman media televisi. Teman-teman di KPI juga luar biasa, mitra kerja yang luar biasa.
Jadi ini diharapkan sinergi ini akan terus berlangsung begitu ya antara lembaga penyiaran dan juga KPI. Jangan justru KPI jadi ditakuti gitu ya, Mbak Santia. Jadi harus dibikin kerjasama yang baik gitu ya. PTGSPS bukan KPI. Kalau KPI ini harus akan berganti orangnya, gitu akan selalu berganti. Tapi P3SPS akan bertahan ya, mudah-mudahan Insya Allah begitu revisi undang-undang penyiaran ini dilaksanakan gitu ya. P3SPS-nya kita akan sesuaikan dengan situasi. Tentu saja tidak mengurangi substansi dan makna dari tujuan penyiaran itu sendiri. Jadi substansi dan nilai dari penyiaran tetap dijaga gitu tetap dijaga, marwah penyiaran tetap dijaga, tidak keluar dari jalurnya kalau tetap on the track aja gitu. Iya. Bu Santi, kita kalau bicara mengenai black campaign dan hoax tadi sempat disinggung. Desember nanti kita akan pilkada serentak. Nah, dengan situasi pandemi seperti ini sangat kecil kemungkinan dari pasangan calon itu untuk melakukan orasi terbuka. Dan pasti mereka akan menggunakan media-media seperti lembaga penyiaran ini untuk sosialisasi atau memperkenalkan kepada publik. Adakah aturan khusus yang dibuat KPI terkait ini? Kalau terkait dengan aturan ya, aturan penyelenggaraan di masa pandemi COVID-19 ini kan sudah ada peraturan KPU-nya. Kalau nggak salah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu Mbak. Jadi diatur di situ penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pilkada, di situ termasuk tahapan penyelenggaraan kampanye. Jadi nanti kampanye melalui media daring itu selama masa kampanye boleh. Nah, yang perlu diatur adalah batasannya kayak apa kalau selama masa kampanye. Kontennya seperti apa gitu? Media daring kan banyak, pilihan-pilihan medianya banyak. Apakah akun-akunnya perlu didaftarkan kepada KPU? Kalau misalnya akunnya jadi ilegal, semua bisa buat akun. Nah itu potensi black campaign, potensi hoax itu memang lebih banyak ada di media baru. Ada di media-media online, media-media sosial. Itu media sosialnya punya potensi gitu, potensi hoaxnya tinggi dibandingkan televisi. Dan sebenarnya kalau kampanye dengan metode lainnya sebenarnya dibolehkan, tapi kan dengan protokol COVID gitu ya, metode kampanye terbatas, terbuka di ruang tertutup, terbuka masih boleh. Cuman dia harus dengan physical distancing. Tapi kan jadi fokus KPI ini adalah kampanye di media daring dengan di media televisi. Di media televisi nanti akan terkait dengan iklan, ada pemberitaan, ada sosialisasinya gitu. Nah, kalau di televisi saya insya Allah masih percaya ya, masih percaya karena cepat nih koreksinya. Karena masyarakat tuh kalau dengan televisi itu luar biasa ya, cepat. Apalagi kalau udah pilkada seperti itu ya Pak, ya semuanya cepat. aktif jadi pemantau ya. Nah apalagi kan pilkadanya ada di 278 daerah, nanti dikoreksi ya, 278 daerah. Di situ ada provinsi, ada tingkat kota, ada tingkat kabupaten. Betul. Nah sebanyak itu, mampukah televisi bisa menampung Mbak? Baik di media yang jaringan nasional ya maupun yang di lokal. Mampukah wajah calon-calon pemimpin kita ada muncul di televisi. Nah ini tantangan juga karena nanti kan terkait dengan iklan, terkait dengan biaya gitu ya, terkait dengan anggaran gitu ya. Nanti itu akan dikembalikan ke teman-teman nanti televisi. Nah, yang memang perlu koreksi besar-besaran yang perlu diingatkan besar-besaran adalah kalau kampanye itu di media daring, karena sudah jelas di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 disebutkan bahwa kampanye di media daring itu dilakukan selama masa kampanye. Berarti Mbak selama 3 bulan lebih jadi media daring. Nah, pertanyaannya iklannya bagaimana? Nah ini jadi ya iklan bagaimana gitu. Kalau misalnya karena ternyata nanti memanfaatkan media daring sebagai ajang kampanye akan maksimal di situ. Nah hoax di situ. Nah televisi membantu memverifikasi informasi-informasi yang ada di media daring tadi. Ya tentu saja kalau karena keterbatasan kewenangan ya. KPI memang tidak bisa terlalu jauh melangkah untuk mengawasi kampanye di media daring. Tapi kalau pencegahannya mungkin bisa. Bukan dalam wilayah penindakan. Penindakannya lagi-lagi ada kepada media televisi atau radio. Jadi itu ranah yang menjadi ada keterbatasan gitu ya? Ranah kewenangan mengawasi, tapi di penyelenggaraan kampanye ya tahapan kampanye ini diatur metode kampanye daring. Nah ini kewenangannya kita terbatas, nggak bisa kita masuk ke situ gitu. Nanti itu teman-teman pengawasan ya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu. Tapi kita nanti akan bicara dan duduk bareng melalui gugus tugas bersama KPU, Bawaslu, Dewan Pers terkait dengan metode-metode kampanye untuk di televisi. Semoga bisa efektif dan efisien juga, terutama mengingatkan gitu ya pada fungsi preventifnya gitu ya Mbak Santi. Karena kan jadi kampanye ini kan harus juga menyampaikan hal-hal, ada visi, ada misi gitu ya,
ada sosialisasi gitu ya, ada soal citra diri, jadi semua paket ada di situ di kampanye itu. Jadi dia nanti bukan hanya menceritakan soal siapa saya, tapi apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu terpilih. Nah ini kan banyak media yang bisa digunakan. Kalau televisi kan agak terbatas hanya di debat dan pemberitaan pun sangat terbatas waktunya, karena untuk mengcover seluruh mungkin enggak. Apakah nanti media bisa adil apa enggak mengcover seluruh calon-calon untuk memberitakan. Nah ini kita akan lihat nanti di pas prosesnya. Sudah ada beberapa, tapi tone-nya ada yang positif, ada yang negatif, tapi proporsional, udah berusaha proporsional, tidak ada yang menjelek-jelekan salah satu pasangan calon, nggak ada sampai saat ini. Itu informasi yang kita optimis apa yang dilakukan oleh KPI nanti ke depannya. Mbak Anita, pesan untuk masyarakat, terutama bagi ibu-ibu, terutama yang mengawasi anaknya dan juga keluarga, dan juga terutama bagi sarjana komunikasi terkait dengan cerdas menonton TV ini seperti apa? Sekali lagi, ibu-ibu, orang tua ya, orang tua di rumah, dampingi, ajari anak-anak untuk memilih program-program yang memang sesuai dengan harapan yang ingin ditonton. Ya, jadi banyak sekali sekarang TV kita banyak, jadi bisa dipilih ya mana program-program yang menurut para orang tua sesuai dengan anak-anaknya, sesuai dengan keluarga yang keluarga inginkan. Kemudian untuk para sarjana komunikasi yang bekerja baik di bidang media maupun di profesi lainnya, semuanya tetap semangat ya, berikan yang terbaik karena memang saat ini bidang komunikasi sangat-sangat sedang berkembang dan banyak sekali major yang bisa kita kembangkan, berinovasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anita, Ketua ISKI DKI Jakarta. Semoga kontribusi ISKI DKI Jakarta ini betul-betul terasa di masyarakat, terutama bagi penyerapan sarjana komunikasi itu sendiri. Dan juga terima kasih Bu Santi. Sukses selalu untuk KPI. Mudah-mudahan kerja keras KPI ini selalu dilindungi ya, terutama dilindungi netizen gitu ya. Supaya nanti Instagramnya KPI juga tidak banyak komentar, tapi tidak ada solusinya dan yang membangun gitu ya Bu Santi. Terima kasih semuanya, dan juga pemirsa terima kasih bagi Anda telah menyaksikan tayangan Sudut Pandang kali ini. Jadilah penonton televisi yang cerdas, karena semua keputusannya ada di diri kita untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa.